Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu jawab wajib, betul teman. Oke, kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang kenapa musik underground dibilang sesat itu kan. Karena kan kita ketahui ya, banyak orang beranggapan ya karena baru mendengarkan, wah ini musik sesat nih, baru melihat penampilan mereka, wah ini masih sesat nih. Nah, mungkin kali ini si Cuy akan mencoba menjelaskan kenapa orang menganggap musik underground adalah sesat gitu kan. Oke, tanpa basa-basi kayaknya kita langsung saja pembahasan tentang kenapa musik underground dianggap sesat oleh masyarakat. Oke, silakan Cuy, waktu dan tempat saya berikan kepada si Cuy. Oke, monggo. Oke, saya akan coba memaparkannya tentang musik underground selalu dianggap sesat. Oke, betul. Tapi mungkin pertama-tama ya bro ya. Jadi saya akan membahas dulu kata sesat tersebut ya. Jadi jangan sampai orang beranggapan sesat ya identik dengan ilmu hitam, kan gotik biasa menduakan Tuhan, kerjasama dengan setan. Ya, itu bahaya ya. Itu. Jadi mungkin arti kata sesat di musik underground ini ya sifatnya ya berbeda dengan budaya yang sudah ada, kritik-kritik yang sangat pedas kepada sistem kebijakan yang sudah berjalan ya. Tapi kebijakan sifatnya penindasan, kekerasan itu kan. Dari sinilah mungkin sesat dalam artian ya selalu berbeda atau selalu kontraproduktif dengan kebijakan yang ada gitu kan. Selalu bertentangan gitu kan. Karena mungkin orang-orang underground ini biasanya kan mereka selalu kritis ya dalam melihat ketidakadilan itu kan. Mungkin arti sesat sebenarnya dalam musik underground ya. Jadi jangan selalu menganggap musik underground itu musik yang bekerja sama dengan setan ataupun black magic itu kan. Tidak semuanya seperti itu. Saya akan mencoba memaparkannya bro ya. Alasan kenapa musik underground dibilang sesat. Tapi sesatnya kita sama persepsi ya bro ya. Jadi sesat dalam artian tadi saya jelaskan tidak hanya dengan black magic. Betul. Mungkin alasan-alasannya yang pertama itu ada alasan kultural dan historis ya. Kenapa musik underground bisa dibilang sesat ya? Karena mungkin asal usulnya itu musik underground muncul dari gerakan kontra budaya antara tahun 60 sampai 70-an gitu. Berlawanan itu yang menentang nilai-nilai mainstream ya bro ya. Itulah mungkin alasan kenapa musik underground ya bisa dibilang sesat ya, karena mereka semacam ya berlawanan dengan budaya yang ada ya waktu itu gitu kan, tahun 60 sampai 70-an itu kan. Oke. Dan sebenarnya musik punk ya yang mungkin menjadi pencetus atau awal mula ya atau menjadi cikal bakal musik underground ya. Karena mereka memiliki semangat pemberontakan dan anti establishment gitu kan. Nah inilah mereka selalu memperlihatkan perlawanan gitu kan dengan kebijakan yang ada di sana gitu kan waktu itu gitu kan. Dan karena kan mereka mungkin anak-anak punk kan menginginkan gitu kan ya kebebasan, berekspresi gitu kan, sepertilah yang sekarang kita lihat ya di musik punk gitu kan. Lalu ada juga koneksi dan subkultur ya. Maksudnya itu underground terkait dengan subkultur seperti goth, emo dan metal yang mungkin dianggap gelap atau sesat oleh masyarakat mainstream gitu kan. Yang tadi saya jelaskan gitu kan. Artian dari kata sesat yang dimaksud oleh mungkin ya subkultur atau koneksi yang tadi saya bahas ya. Dulu itu juga ada ya goth, ada emo dan metal itu ya. Kita sudah sering dengan waktu berjalannya setelah musik punk ada gitu kan. Lalu itu juga ada dari lirik dan tema yang mereka bawakan. Jadi lirik yang mereka bawakan itu rata-rata ya mereka kritik sosial gitu kan, kritik semacam karena kita ketahui ya seperti contohnya RATM, Rage Against the Machine itu kan selalu membawakan lagu-lagu yang sifatnya mengkritisi ya ketidakadilan gitu, penindasan itu kan yang mereka bawakan dengan lagu-lagu ya new metal kita ketahui ya Rage Against the Machine ya gitu kan, luar biasa ya, saya keren nama. Mungkin lagu underground juga sering mengkritik ya sistem politik dan agama, itulah mungkin yang bisa dibilang sesat ya, karena selalu mengkritisi ya politik itu kan ya sistem yang sedang berjalan. Mungkin agama ya, mungkin artian dari agama di sini bukan maksud mereka keluar dari agama yang mereka anut ya, tapi mungkin mereka sifatnya ada hal sifatnya apa ya dalam hal agama, diskriminasi agama itu ada kan, ada semacam minoritas dan mayoritas gitu kan, mungkin ya dianggap seperti itu gitu kan, dan selalu terlaku contohnya di Palestina sekarang itu kan ada semacam ya ketidakadilan di sana gitu kan terjadi gitu kan, mungkin kaum minoritas ya kan. Dalam hal Palestina ya dianggap seperti hal itu ya, jadi mungkin banyak yang mengkritisi hal seperti itu ya, kenapa tidak adil di sana gitu kan. Betul.
Dan tema gelap. Nah ini nih lirik tentang kematian ya, kesepian dan kekerasan membuat musik underground ya dianggap sesat. Nah ini mungkin inilah ya mungkin dianggap ya berhubungan dengan black magic, kegelapan itu kan, kerjasama dengan setan, karena emang musik dari distorsinya, musiknya, suara growlnya itu kan mungkin dianggap wah saat konser ini mah musik gelap gitu kan. Tapi kalau kita baca liriknya mungkin tidak seluruhnya itu ke sana ya. Justru di dalamnya itu kritik sosial juga ada sebenarnya gitu kan, kritik sosial gitu kan, mungkin ke arah politik. Tapi ada sih yang kan, itu juga ada ya yang terjadi ketidakadilan di jalan gitu kan, tidak selalu dengan aliran yang tadi saya bahas ya, kegelapan, tidak ya, tidak semuanya. Oke. Dan ekspresi emosi. Nah ini nih, jadi musik underground ini menjadi wadah untuk mengekspresikan emosi instan seperti kesedihan, marah, dan frustasi ya. Jadi disinilah tempat mereka mencurahkan emosi yang ada gitu kan. Di saat mereka marah, di saat mereka mungkin sedih ya. Jadi mereka ya kita ketahui ya, di dalam pegelaran musik underground tidak ada yang menonton dia, tidak ada, ada. Semuanya pokoknya nama bergerak dari mulai kepala, tangan, badan, kaki, semuanya gerak, mosing, bukan nama ada yang loncat, ada yang wah bukan nama loba, matak nyeri, asik, tapi asik bukan nama bro. Itu membuat kita mungkin bisa hilang dengan sesaat ya emosi, bisa mungkin emosi bisa tercurahkan dengan teriakan, bisa terobati dengan mungkin loncatan itu kan, dan mungkin hal sifatnya bisa mengobati sedikit kegundahan yang ada gitu kan dengan musik yang didengarkan dari musik underground gitu kan. Cobalah bro lah, coba, saya yakin kamu bisa merasakan bagaimana asiknya musik underground gitu kan, musiknya hardcore dan new metal. Tentu saja kita kan sama. Lalu ada stereotip dan miskonsepsi lah. Ini juga kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak familiar dengan musik undergroundnya, yang sering salah mengartikan pesannya. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi lirik tema yang mereka bawakan dalam musik mereka itu tidak selalu penuhnya ya sifatnya jelek gitu kan. Justru ada yang bisa memotivasi, ada sifatnya memberikan masukan gitu kan. Ya, dan itu hal biasa ya, karena kan biasalah orang ada yang suka, ada yang tidak ya. Karena mungkin kebanyakan orang tidak suka itu karena mereka baru mendengarkan musiknya sudah wah ini mah black metal, mungkin ini musik kegelapan nih ya. Itulah mungkin ya alasan pertamanya ya. Belum tahu isi dari lirik yang mereka bawakan ya. Karena kan ekspresi itu kan karya pasti berbeda-beda ya. Ada yang musik underground, ada musik pop, ada musik dangdut gitu kan. Masing-masing mungkin jiwanya masing-masing berbeda gitu kan. Ada yang sifatnya ya ritme-ritme atau genre-genre yang berbeda, itu hal biasa buat orang-orang yang suka mendengarkan musik itu kan. Demokrasi teuing inti namanya lah, bukan nama nikmati we musik mah semua ge enakeun ya, tapi sesuai gimana orang menerimanya ya. Jadi jangan dipaksakan penyuka musik underground untuk musik dangdut, penyuka dangdut jangan dipaksakan untuk musik underground. Wah sinkron kalau kumaha ge keun we sesuai dengan jalurnya ya. Underground semua musik jangan saling menyalahkan, jangan saling sikut tuh kan nama. Nikmati ya, bukan nama nikmati musik yang ada, dan pasti akan menjadi semacam ya mungkin bisa menjadi obat, bisa menjadi semacam penghilang kepenatan gitu kan. Musik seperti itu ya. Positif. Lalu ada media berita dan media seri. Nah ini nih media ya, media berita dan salah satu mungkin ya. Berita dan media sering menyoroti aspek negatif musik underground ya, memperkuat stereotip tersebut gitu kan. Karena mungkin berita yang sifatnya yang juga berita gitu kan, belum sepenuhnya benar adanya gitu. Biar banyak penonton, apalagi ya gosip, itulah lebih memperparah keadaannya. Bahaya gosip. Gosip itu sangat parah sekali, itu gibah itu kan, bahaya ya. Karena yang namanya gosip itu belum tentu kebenarannya. Yang paling pasti yang benar itu ya berita yang sudah akurat ya, dari mulai narasumbernya, berita yang dikeluarkan sinkron gitu kan. Kalau pihak ada ya, rata-rata ya cuma sebelah pihak gitu kan. Jadi sini ngomong di situ belum tentu kebenarannya gitu kan. Jagalah, jauhi gosip. Ini termasuk ya. Jadi berita dan media ya memang sering menyoroti hanya negatifnya saja gitu kan. Tapi yang positifnya jarang dibahas, sedikit banget ya. Ada sih tapi ya biasalah begitu. Biar rame. Dan mungkin pengaruh budaya populer. Nah ini pengaruh budaya populer juga sangat berdampak pada mungkin anggapan masyarakat tentang musik underground gitu kan. Mungkin dari film, serial TV dan buku sering menggambarkan musik underground sebagai sesat atau berbahaya ya. Karena mungkin kalau kita kata ya untuk film khususnya ya, untuk film ya, karena mungkin film itu membutuhkan suatu cerita yang bisa membuat orang itu greget, sebetulnya jadi bikin penasaran, mungkin bikin harus membuat penonton itu
apa sih cerita ini gitu kan. Jadi pasti ada yang didramatisir itu. Mungkin ceritanya itu sebenarnya perfilman kan biasa ya, semacam membuat film itu menjadi rame ya, mungkin menambah, mengurangi, itu hal biasa. Yang penting film itu laku gitu kan. Dan ada juga sih emang mungkin dokumenter yang bisa menjelaskan ya kebenaran dari cerita tersebut itu kan. Tapi ya kebanyakan ya untuk mencari uang ya gitu kan, bisa merubah cerita yang sudah ada dirubah menjadi sifatnya agak menarik ya, jadi tambah cerita tersebut yang real ada di lapangan ya, itu yang lebih berbahaya justru itu kan. Oke. Nah ini nih realitas di lapangan ya. Jadi banyak musisi underground yang menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan positif itu kan. Platformnya itu ya bisa ya kita kan bilang saja indie label itu kan. Jadi mungkin sekarang banyak ya semacam manajemen musik ya, atau semacam produser musik ya, justru merekrut mereka ya. Contoh kan Burger Kill contohnya di Indonesia itu kan, mereka itu salah satu bisa disebut musik underground itu kan, karena dengan musik aliran yang luar biasa ya, cekas banget itu kan. Banyak lah musik underground di Indonesia juga banyak ya, dan mereka coba dengarkan lirik ada Indonesia tidak selalu ke arah black metal atau sifatnya kegelapannya, sifatnya dekat dengan setannya, tapi justru kritik sosial, kritik ya sifatnya banyak lah Indonesia keren. Mungkin ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang sedang berjalan gitu kan. Itulah mungkin lirik-lirik yang ada di musik-musik underground sebenarnya. Kalau Anda baca dan Anda dengarkan gitu kan, jangan selalu memponis, menjudge sesuatu itu dengan cepat ya. Pikirkan dulu, baca dulu, telaah dulu, baru Anda putuskan satu lah. Menjadi masyarakat yang mungkin baik gitu kan. Jangan selalu mengaku atau menganggap orang itu jelek selalu ya gitu kan. Makanya sekarang ya khususnya para netizen ya, cobalah sebelum bijak berbicara, sebelum mengungkapkan perasaan di media sosial, mungkin baca dulu, telaah dulu ya. Jangan sampai nanti Anda berhubungan dengan hukum, kasihan ya. Karena sekarang yang namanya ada pasal ITE itu kan, kasihan ya. Kita cuma tidak tahu kebenarannya, kita langsung berucap ya tanpa tahu kebenarannya ya. Justru Anda akan berhubungan dengan hukum, itu kasihan sekali ya. Apalagi kalau Anda itu ya maaf ya, orang yang mungkin hanya sekedar ya sehari-harinya cuma di media sosial ya, mungkin ada yang tidak bekerja, cuma sibuk di media sosial, tapi Anda berkomentar yang sifatnya ya menyakiti orang ya gitu kan, yang belum tentu kebenarannya ya itu. Mungkin hindarilah hal seperti itu ya, karena itu bisa membuat ya Anda berhubungan dengan hal sifatnya hukum ya. Kasihan ya, kasihan keluarga Anda, teman Anda itu kan. Anda kan aman ya, harus bersosial ya, positif. Jadi sebelum memutuskan ya baca dulu, telah dulu ya kebenarannya gitu kan. Meskipun itu orangnya salah ya, kita jangan semacam memponis ya, biarkanlah hukum yang ada yang berjalan, biarkanlah masyarakat menilai sendiri gitu kan. Tidak usah kita menjelek-jelekan seperti yang justru kita tahu juga enggak dengan orang tersebut, justru kita semacam mendiskreditkan ya, justru menyebabkan orang itu sakit, depresi kan, apalagi sampai depresi itu kan kasihan banget. Kalau orang yang ada bully gitu kan, ya mendingan janganlah, kita mah positif thinking saja. Dan mungkin kalau ada ya komentar yang baik lah, Mbak lebih baik Anda berkelakuan seperti ini, itu tidak baik, itulah lebih baik itu kan, dengan cara Indonesia, sopan santun, tapi dengan sopan santun lah gitu kan. Kalau underground ini beda ya, mereka justru mengkritisi lewat lagu ya, tidak secara frontal langsung ke individu ya. Mereka cuma membuat lagu, mungkin ya dibaca ya didengar syukur ya, enggak apa-apa gitu. Penting mereka meluapkan isi hatinya bahwa ada yang tidak baik saja gitu kan dengan sistem yang berjalan. Itulah mungkin saya rasa justru bagus begitu ya. Jadi tidak selalu langsung memponis kepada seseorang, tapi biarkan menyebar gitu kan. Kalau suka ya dengarkan, ya tidak ya udah gitu kan. Itulah mungkin yang saya harapkan, dan mungkin semua orang harapkan ya. Hal-hal sosial sekarang yang sedang terjadi di negeri ini, mungkin di dunia ya sering terjadi seperti ini. Lalu penggemar musik underground tidak secara otomatis sesat atau memiliki nilai-nilai negatif ya. Nah termasuk saya ya, saya mungkin termasuk orang yang sangat menyukai musik underground, khususnya tadi ya underground ya, hardcore dan new metal itu kan. Slipknot, ATM, Bizkit, saya sangat menyukai ya. Mereka kan tidak terkesan mungkin sesat gitu kan dalam lirik gitu kan, bisa dibilang begitu kan. Musiknya rancid itu kan, funk juga ya, itu tidak selalu mengarah ke sana ya. Justru mereka mengekspresikan ya kebebasan, mungkin ekspresi mereka, mungkin cara kita hidup ya seperti ini ya, saya begini adanya gitu kan. Jadi mereka mengungkapkan ya isi hati mereka ya.
benar. Jadi saya cuma berikan pesan aja gitu ya. Jadi untuk memahami musik underground secara tepat, penting ya kita mendengarkan musik mereka secara langsung gitu kan. Dengarkan saja dulu secara langsung ya bro ya. Dengarkan gitu kan. Lalu membaca lirik dan memahami konteks. Jadi liriknya dibaca terlebih dahulu sebelum memutuskan lirik gitu kan. Sebelum memutuskan wah sesat, baca dulu gitu kan. Lalu berinteraksi dengan penggemar dan musisi. Nah, ini kan biasanya mereka lebih tahu nih, mereka ya hidupnya di sana di musik underground contohnya. Ya jadi coba kita dekati mereka. Weh, si ini teh maksudnya apa sih? Apa sih isinya? Lirik dari mereka. Nah, ini komunikasi betul. Mengurangi ya persepsi buruk tentang underground gitu kan. Oke. Dan mungkin ya kita menghindari stereotip dan miskonsepsi itu karena itulah mungkin alasan-alasannya bro ya. Kenapa orang-orang yang berpendapat musik underground itu adalah sesat gitu kan. Ya karena mungkin mereka tidak tahu isi dari lagu tersebut, tidak tahu dari lem atau tema lirik lagu tersebut ya. Karena mungkin berapa saja dari penampilan mereka, dari cara perform mereka, cara manggung mereka, itulah mungkin mereka menganggap sesatnya karena selewat lah gitulah mungkinnya. Oke bro, itu saja mungkin pembahasan saya tentang kenapa musik underground dianggap sesat. Mungkin ada yang tidak puas ya, mohon maaf ya, karena kan namanya juga keterbatasan wawasan yang saya dapat. Betul. Silakan bro, tutup saja pembahasan kali ini karena biasa dia cuma buka dan tutup ya seperti kita mau keluar rumah gitu kan, dibuka dan tutup ya. Kayak judul lagu dari Ku Abidu itu ku anjen dibuka kalakuan si brok atau. Silakan bro. Oke. Hatur nuhun penjelasan anaknya cuynya. Pokoknya nama dia kayaknya puas banget gitu kan. Tapi di saat dia memaparkan bahwa dia itu harus membuka dan menutup, dia kesal banget ya karena emang saya tugasnya membuka dan menutup ya. Yang memaparkan masih cuy antep ke sedang budah. Bukan malah antep nama. Saya mau puas. Tanpa basa-basi lagi, pokoknya nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan saya selanjutnya. Saya Andri dan si bro. Ciao. Dadah.